Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Mangpuspa Widyastuti, NIM 8590481819 dari UPBJJ Denpasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan presentasi tugas 3 inovasi pembelajaran, yaitu berjudul Strategi Difusi Inovasi Automate Online Proctoring. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama itu apa itu online proctoring, yang kedua bagaimana sistem bekerja, yang ketiga manfaat integritas akademik, yang keempat perlindungan privasi mahasiswa. Jadi di sini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu online proctoring? Jadi, automate online proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau peserta didik ujian secara real-time melalui kamera, mikrofon, dan perangkat lunak tanpa kehadiran pengawas fisik di ruangan. Jadi, di sini konteks akademik digunakan untuk ujian tengah semester, akhir semester, sertifikasi, dan tes online yang membutuhkan keabsahan hasil. Berbasis AI, menggunakan machine learning untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, verifikasi identitas, dan analisis wajah secara otomatis. Tujuan utama, memastikan kejujuran akademik, mencegah kecurangan, dan menjamin nilai yang diperoleh mahasiswa bersifat adil dan valid. Jadi selanjutnya, yang kedua ada bagaimana sistem bekerja. Jadi di sini ada 3 tahap proses pengawasan, yaitu yang pertama ada verifikasi identitas, yang kedua ada pemantauan selama ujian, yang ketiga analisis otomatis. Jadi, verifikasi identitas itu dimulai dari peserta login ke sistem ujian, lalu kamera digunakan untuk mencocokkan wajah peserta dengan data yang terdaftar. Selanjutnya, dalam pemantauan selama ujian, sistem memantau ada wajah peserta, gerakan mata dan kepala, suara di sekitar peserta, dan aktivitas layar komputer. Tahap yang terakhir yaitu analisis otomatis. AI mendeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar, seperti sering melihat ke arah lain, adanya orang lain di ruangan, dan membuka aplikasi yang tidak diizinkan. Jadi, seperti itulah tahap dari proses pengawasan sistem ini bekerja. Selanjutnya, yaitu yang ketiga mengenai manfaat integritas akademik. Jadi di sini manfaatnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat untuk mahasiswa dan manfaat untuk dosen dan universitas. Jadi yang pertama untuk mahasiswa di sini manfaatnya yang pertama ada ujian dari rumah menyebabkan hemat waktu dan hemat biaya. Yang kedua, hasil ujian lebih adil dan objektif. Yang ketiga, nilai tidak terpengaruh oleh kecurangan orang lain. Yang keempat, fleksibilitas waktu ujian. Dan yang terakhir, bukti kredibilitas nilai untuk karir. Selanjutnya, manfaat untuk dosen dan universitas. Yang pertama, mengurangi biaya pengawasan konvensional. Yang kedua, data ujian tersimpan otomatis dan aman. Yang ketiga, deteksi kecurangan lebih akurat dari manusia. Yang keempat, skala label atau ribuan ujian simultan. Dan yang terakhir, laporan analitik mendalam per mahasiswa. Berikut adalah yang terakhir yaitu nomor 4, perlindungan privasi mahasiswa. Jadi di sini ada 6. Yang pertama
enkripsi data. Yang kedua, persetujuan mahasiswa. Yang ketiga, retensi terbatas. Yang keempat, biometrik tidak dijual. Yang kelima, akses terbatas. Dan yang keenam, hak akses data. Jadi, yang pertama, enkripsi data. Semua rekaman video, audio, dan data biometrik dienkripsi AES garing 256 selama transmisi dan penyimpanan. Yang kedua, persetujuan mahasiswa. Mahasiswa wajib membaca dan menyetujui kebijakan privasi sebelum memulai ujian. Yang ketiga, retensi terbatas. Data ujian hanya disimpan selama 30-90 hari setelah ujian, lalu dihapus secara permanen dari server. Yang keempat, biometrik tidak dijual. Data wajah dan sidik jari tidak digunakan untuk tujuan komersial atau iklan dalam kondisi apapun. Yang kelima, akses terbatas. Hanya dosen pengampu dan tim IT yang berwenang dalam mengakses rekaman. Dilarang dibagikan ke pihak ketiga. Yang terakhir atau yang keenam ada hak akses data, yaitu mahasiswa berhak meminta salinan data pribadi mereka atau meminta penghapusan sesuai regulasi PDPA. Jadi di sini ada hak dan kewajiban dalam ujian online. Hak mahasiswa yang pertama mendapatkan penjelasan sistem sebelum ujian. Yang kedua mengajukan keberatan atas hasil plugging. Yang ketiga meminta ulang verifikasi identitas jika gagal. Yang keempat, privasi ruangan tidak direkam tanpa izin. Yang kelima, bantuan teknis selama ujian berlangsung. Yang selanjutnya, kewajiban mahasiswa. Jadi di sini kewajiban mahasiswa yang pertama, izinkan akses kamera dan mikrofon saat ujian. Yang kedua, gunakan ruangan yang terang dan cukup cahaya. Yang ketiga, tidak membuka tab atau aplikasi lain saat ujian. Yang keempat, jaga wajah tetap terlihat di kamera. Yang kelima, laporkan gangguan teknis segera ke proktor. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah online proctoring adalah solusi berbasis AI untuk pengawasan ujian jarak jauh, menjamin keadilan nilai, dan meningkatkan kredibilitas akademik mahasiswa merupakan manfaat yang sangat tepat untuk online proctoring ini. Sistem ini bekerja melalui verifikasi identitas, monitoring wajah, layar, dan audio. Dan yang terpenting, universitas berkomitmen melindungi privasi dan data mahasiswa sesuai regulasi. Jadi, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.